Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Sumber energi listrik telah menjadi kebutuhan primer yang wajib terpenuhi di era modernisasi seperti saat ini. Layaknya kebutuhan pangan yang memberi energi pada manusia untuk beraktivitas. Energi listrik juga sangat vital karena segala aktivitas manusia baik rumah tangga, mobilisasi aktivitas, bahkan industrialisasi, semuanya ditenagai oleh listrik. Tak ada listrik, putaran roda kehidupan dan ekonomi tak akan berjalan. Orang-orang tak akan bisa bekerja. Tak ada pekerjaan artinya tak ada uang untuk makan. Karena peran dan vitalitas itulah yang membuat para pengembang, konsorsium dan pemangku kebijakan untuk memacu para inovator-inovator yang dimilikinya untuk dapat menciptakan perangkat, instalasi atau sistem pembangkit atau penyimpanan energi listrik yang efektif, efisien, aman dan tentunya ramah lingkungan. Seperti halnya konsep energi kriogenik yang umum digunakan penyedia layanan listrik untuk menyeimbangkan suplai distribusi daya listrik ke konsumen. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas bagaimana konsep penyimpanan energi kriogenik. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius. Untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, cryogenic energy storage atau penyimpanan energi kriogenik merupakan sebuah sistem atau instalasi penyimpanan energi sekaligus pembangkit energi yang umum diperbantukan untuk memenuhi suplai listrik di masyarakat. Dan tahukah Anda, kebutuhan energi suatu daerah sebenarnya berfluktuasi, tidak menentu atau berubah-ubah. Terkadang kebutuhan listrik bulan ini lebih besar daripada bulan sebelumnya, atau bahkan sebaliknya. Tapi yang pasti umumnya pemakaian energi listrik terbesar terjadi pada malam hari, ketika lampu-lampu mulai dinyalakan. Bahkan terkadang pada waktu-waktu tertentu seperti pada bulan Ramadan atau hari libur nasional, permintaan energi listrik tiba-tiba melonjak drastis. Tentunya, untuk mengatasi situasi tersebut, penyedia layanan listrik harus memiliki sumber penyimpanan energi cadangan atau biasa disebut beban puncak guna memenuhi kebutuhan beban dasar. Ya, beban dasar adalah suplai listrik utama yang umumnya digunakan sehari-hari. Contoh, sebuah instalasi pembangkit tenaga batubara mampu memproduksi listrik harian sebesar 300 MW per jam yang didistribusikan pada 100.000 pelanggan setiap hari. Di sini berarti beban dasar pembangkit listrik tersebut adalah 300 MW per jam. Tapi seandainya permintaan konsumen tiba-tiba meninggi seperti 400 MW atau lebih per jamnya, pastinya pembangkit utama harus menyediakan beban puncak, pasokan energi tambahan sebesar 100 MW untuk menutupi kekurangan itu. Umumnya beban dasar listrik diproduksi dari pembangkit utama seperti pembangkit batu bara, pembangkit nuklir, pembangkit tenaga hidro, dan lain-lain. Berbeda dengan beban sedang atau puncak yang umumnya diproduksi oleh instalasi penyimpanan energi atau pembangkit alternatif. Salah satunya seperti instalasi penyimpanan energi kriogenik. Ya, apa itu kriogenik? Dalam fisika, kriogenik bisa disebut sebagai suatu proses pembekuan materi ekstrim atau pengawetan agar materi tersebut dapat digunakan di kemudian hari. Instalasi kriogenik pada dasarnya akan menyaring komponen atau unsur yang ada di udara seperti nitrogen, oksigen, dan hidrogen hingga membentuk kriogen atau gas beku yang berbentuk cair. Kriogen inilah yang merupakan produk energi untuk disimpan. Kriogen yang diproduksi nantinya dapat digunakan lagi saat dibutuhkan ketika permintaan listrik sedang tinggi-tingginya. Kriogen atau gas cair ini dapat kembali diuapkan dengan cara memanaskannya. Kriogen yang menguap akan menghasilkan gas bertekanan tinggi yang dapat memutar turbin generator untuk menghasilkan listrik. Jadi intinya, penggunaan instalasi kriogenik akan beroperasi saat produksi listrik berlebih. Contoh, ketika beban dasar yang dipasok oleh pembangkit utama sebesar 300 MW per jam mengalir ke konsumen, tapi saat itu daya konsumsi konsumen hanya 250 MW per jam. Otomatis energi yang sia-sia atau berlebih adalah 50 MW.
Kelebihan 50 MW inilah yang nantinya dapat dioperasikan untuk membangkitkan dan memberi tenaga instalasi kriogenik. Pada prosesnya, nantinya instalasi ini akan menarik udara di atmosfer dan mengkompresinya atau menekan dengan sangat kuat hingga sebesar 200 atm atau atmosfer pada sebuah kompresor. Udara terkompresi ini nantinya akan melalui penukar panas aliran balik untuk membekukan dan mendinginkan udara terkompresi hingga udara terkompresi ini akan dicekik dalam katup ekspansi Joule Thomson berinsulasi ke tekanan yang sangat rendah hingga membentuk udara menjadi cair yang nantinya liquid udara akan disimpan guna digunakan lagi atau dibangkitkan ketika dibutuhkan. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang penyimpanan energi kriogenik. Profesor Kardus dari instalasi Cryogenic Storage Amerika Serikat mengabarkan.